Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 2,66%. Dengan total market cap mencapai di 1,55 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,09% dan juga peningkatan volume sebesar 9,49%. Untuk Bitcoin kita bisa di sini dia terjadi koreksi yang signifikan sebesar 2,13% dalam 24 jam terakhir, yang membuat Bitcoin kembali ke angka 40.970. Ya, artinya apa? MA20 tembus sayangnya ya. Lalu untuk Ethereum dia terkoreksi tapi sedikit lebih kecil di angka 1,98%. Yang signifikan lainnya adalah mungkin Solana. Dia ngedam sebesar 5,25%. Lalu Cardano juga dia ngedam sebesar 6,16% dan AVAX dia ngedam lebih parah lagi sebesar 8%-an ya. Jadi kita bisa lihat pada hari ini walaupun Bitcoin terkoreksi, tetapi alts pada hari ini dropnya lebih signifikan yang membuat Bitcoin dominance kembali meningkat sebesar 0,09%. Nah, selanjutnya seperti biasa gue ingatkan bahwa TCI sudah aktif di X atau di Twitter. Ya, buat lo yang belum follow silahkan bisa follow, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto ya. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga meme. Sekali lagi bisa follow di @toshicryptoindo. Selanjutnya untuk ekonomi kalender kita geser ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini tanggal 18 Desember ya, hari Senin nih, udah minggu baru ya. Kita bisa lihat di sini bahwa belum ada yang terlalu penting dari US, jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke TA. Untuk besok hari Selasa tanggal 19 dari US akan keluar building permits. That's it, ya itu yang paling penting akan keluar dari US. Nah, selanjutnya kita akan geser ke news. News ini datang dari VanEck, ini kayaknya US ya. Dimana VanEck ini prediksi akan ini ada all time high atau record breaking highs untuk Bitcoin di 2024 ya. Nah, ini tuh menurut dia terjadi nanti di November 2024. Nah, buat lo yang sudah sering nonton DCWT kemungkinan besar sudah sedikit sudah sedikit sering mendengar lah mengenai November ya, teori November per setiap tahun ya. Jadi biasanya di November dari tahun ke tahun itu adalah suatu waktu-waktu yang cukup penting untuk Bitcoin ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini sebenarnya satu mentalitas yang sering kayak terjadi, terutama dalam kondisi bear market di tahun kemarin ya, di awal 2023 sampai ya sekarang ya. Kalau kita lihat di sini dulu ya, sentimen di 2023 awal, 2022 akhir tuh orang sangat bearish gitu ya. Banyak yang bilang, wah Bitcoin akan ke 10.000, banyak Bitcoin yang akan bilang ke 1.000, ada juga yang banyak bilang ke 0 karena fundamentalnya 0 dan seterusnya ya. Nah, itu yang sering kayak terjadi ya. Nah, orang-orang menjadi dukun berpikir bahwa ini akan sampai ke sini, maka dari itu gue nggak akan beli dulu Bitcoin karena akan turun lagi ya. Nah, pas sudah naik nah ini cuma bull trap, pas koreksi itu gue udah bilang kan 10.000 nanti nih, naik lagi. Enggak. Ini pokoknya bakal turun lagi. Tuh kan benar turun lagi. Terus sampai tiba-tiba udah sekarang ya. Basically dari angka 15.000 udah sampai ke angka 40 ribuan. Berarti udah 100 berapa persen tuh ya. Nah, ini yang sering kali terjadi apabila kita ngedukun gitu ya. Saat kita ngedukun yang paling menderita adalah ya kantong kita ya. Kita nggak beli-beli. Malah yang seremnya apa? Kita seringnya beli itu waktu dia ngepam karena masuknya ke FOMO gitu. Dan ini bukan cuma bearish doang ya, bisa juga bullish. Nah, waktu bullish nih ya, udah harusnya TP, udah kena SOP TP, enggak. Ini bakal naik lebih tinggi lagi. Tanya mulai turun, mulai masuk ke bear market. Enggak. Nanti dia bakal naik lagi terus. Padahal secara TA dia terus membuat suatu lower high gitu. Nah, jadi ini fenomena yang tentunya bisa dibalik juga ya saat orang over bullish. Jadi intinya apa? Kita harus lihat datanya, jangan lihat perasaan kita gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA untuk Bitcoin. Kita bisa di sini sayangnya MA20 gagal mempertahankan Bitcoin ya. Nah, tetapi ini belum beres ya, masih ada kemungkinan seperti ini. Masih ada kemungkinan dia gagal mempertahankan, reclaim lagi langsung. Itu masih bisa ya. Nah, tetapi yang bahaya itu kalau gini, dia udah gagal mempertahankan nih.
Dia retest, ke reject. Nah, ke reject 2 kali atau berapa kali? Nah, ini yang serem nih. Kalau udah kayak begini, possibility untuk lanjut membuat lower low yang lebih dalam cukup besar. Karena arguably di sini dia sudah mulai membuat suatu lower low ya. Belum sih, belum sampai week terendah. Tetapi kalau sampai daily close besok itu di bawah dari 41.204, maka jelas itu membuat daily close yang lower low ya. Nah, aset yang mulai berganti tren itu ya cenderung apa? Cenderung membuat suatu lower high dan lower low begitu. Nah, ini sedikit bikin deg-degan jujurnya ya. Nah, kalau PR di daily sih ya simpel-simpel aja ya. Kalau gua berharap dia bisa reclaim lagi sama 20 ya. Kalau udah mulai ke reject ya siap-siap. Harus siap dengan possibility bearishnya ya, bearish scenario dari Bitcoin. Nah, selanjutnya untuk di weekly, ini sudah weekly close ya. Nah, ini adalah minggu pertama ya setelah 8 minggu berturut-turut dia bullish candle. Akhirnya ada mulai satu bearish candle di sini ya. Nah, kalau gue sih di weekly udah jelas ya PR-nya masih sama seperti kemarin, yaitu adalah bertahan setinggi mungkin ya, setinggi mungkin di atas dari bull support band yang sekarang ada di angka 32.346 34.288 sampai 32.346 ya. Jadi masih lumayan jauh, maka dari itu ya semoga dia bisa bertahan di sini di atas dari 40.000 lah mungkin secara angka psikologisnya sampai nanti dijemput oleh bull support band, retest, rally lagi ya. Itu harapan gue untuk Bitcoin secara makronya. Nah, untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini indeks dolar sebenarnya masih oke lah ya, dia masih ke reject oleh 102,63. Nah, harapan gua ini kan udah ke reject 1, 2. Nah, dia bisa mulai pelan-pelan melemah lagi. Kalau bisa di close di bawah dari 101,98. Itu harapan gua untuk indeks dolar ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta US dollars. Artinya sekitar 15 miliar rupiah ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi memang sesuai dengan temanya Natal, Christmas ya. Nah, kalau kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini ya, di mana kita akan bisa membuka si hadiah kita nih di sini ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalau yang buka di sini akan bentuknya jadi ya kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara tim. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini ya. Sekali lagi ini eventnya bisa mencapai 1 juta US dollar secara hadiah. Buat lo yang tertarik silahkan bisa ya kalau tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini ya, yang unwrap box supaya bisa mendapatkan ekstra hadiah lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan seperti biasa kita mulai dulu dengan Bitcoin ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini buy limit pertama tembus, buy limit kedua sayangnya tembus. Yang sekarang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga yaitu di MA50 yang sekarang ada di angka 38.504. Jadi itu untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futures juga dalam keadaan yang nanggung sebenarnya ya, karena MA20-nya kemarin langsung jebol. Jadi untuk sekarang mendingan kita tunggu sampai besok ya, dia daily close-nya gimana. Kalau di bawah dari 41.204 mungkin ini bisa jadi setup untuk posisi short ya, retest 1 retest 2, target TP bisa di MA50. Tapi lagi-lagi kita harus tunggu besok konfirmasinya daily close-nya di mana nih. Kalau ternyata masih dia berhasil di atas ya otomatis beda lagi secara setup. Dan kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini ya, dia secara price action otomatis cukup mirip seperti Bitcoin ya. Mulai membuat suatu lower high dan lower low. Kalau untuk Bitcoin untuk Ethereum jelas ya udah membuat lower low dari kemarin. Atau tepatnya dari tadi pagi lah jam 7 ya. Untuk posisi spotnya buy limit pertama tembus,
Yang masih tersisa buy limit kedua di 2123 dan buy limit ketiga ya, 2 dan ketiga. Yang ketiga itu di angka 2074 USD ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah bisa lihat di sini retest 1, retest 2 udah kejadian. Buat lo yang mungkin agresif masih mempertahankan posisi shortnya. Nah, buat lo yang masih pegang posisi short dari kemarin, target TP-nya boleh pertimbangkan di 2123. Itu untuk posisi short ya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 2123. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 2232. Dan kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa di sini ya, dia retest ke buy limit kedua berarti di sini ya, setelah cukup lama. Jadi buy limit pertama kan tembus, buy limit kedua masih nahan di $6.69. Nah, buy limit ketiga sekarang kita masih bisa dulu di EMA20 yang ada di angka $6.45 ya. Nah, untuk posisi futuresnya, posisi futures kita bisa di sini sudah terjadi retest pertama di $6.69 ya. Apabila besok daily close masih di atas dari $6.69, kita bisa limit posisi long di sini. Retest kedua otomatis kebuka posisi long. Target TP-nya di angka $7.33. Dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya, buy limit pertama tembus, buy limit kedua belum di retest ya. Jadi untuk sekarang buy limit dari Cardano adalah yang tinggal tersisa ya, buy limit kedua di 54 sen dan buy limit ketiga di MA20 tepatnya di angka 50 sen ya. Untuk posisi futuresnya sayangnya kemarin kita kena cut loss, retest 1, retest 2. Untuk posisi long kita ternyata dia jebol ke bawah ya. Nah, mungkin setup yang terdekat sekarang adalah short apabila terjadi retest 1, retest 2 di 59 sen sebagai resisten ya, dengan target TP di 54 sen. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 54 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 59 sen ya. Untuk struktur Cardano belum ada yang break sih, masih higher high, higher low, higher high. Di sini masih bisa higher low. Tapi kalau sampai tembus dari 54 sen, otomatis strukturnya mulai berubah dan dia mulai membuat suatu lower low. Dan kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa di sini buy limit pertama tembus juga ya. Jadi untuk sekarang secara posisi spot AVAX itu tinggal di buy limit kedua di $38 lebih 10 sen. Dan buy limit ketiga di MA20 di angka $31 lebih 15 sen ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa di sini hari ini sudah terjadi retest pertama di $40 lebih 77 sen ya. Apabila hari ini atau lebih tepatnya besok jam 7 pagi daily close dari AVAX itu di bawah dari $40 lebih 77 sen, maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di sini. Nah, apabila terjadi retest kedua kita bisa otomatis dapat posisi short dengan target TP di angka $38 lebih 10 sen ya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 38,10. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di $40 lebih 77 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.